Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Martaulina, mahasiswa Gizi, Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS saya, yaitu mata kuliah analisis regresi. Di mana saya mendapatkan sebuah data yang akan saya kelola menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini data yang saya dapatkan ya teman-teman. Sebanyak 51 data di mana variabel independen saya yaitu umur, lalu variabel dependen saya yaitu kadar HB atau hemoglobin. Lalu langkah yang pertama yang saya lakukan adalah mengcopy data umur ini. Saya kopikan lalu mengcopy kadar hemoglobin ini. Datanya saya copy lalu saya pindahkan ke Excel. Setelah saya pindahkan akan terlihat seperti ini. Ini tadi sudah saya pindahkan terlebih dahulu. Sebanyak 51 data yang tadi saya bilang. Sebanyak 51 data. Lalu data ini akan saya copy dan saya pindahkan ke SPSS saya. Nah, lalu setelah ini saya akan membuka SPSS saya. Nah, setelah saya buka SPSS akan muncul tampilan seperti ini. Lalu saya klik New Dataset. Setelah itu saya ke Data View. Nah, setelah itu yang tadi saya copy di Excel akan saya pindahkan di SPSS ini. Setelah itu, setelah dipindahkan ini sebanyak 51 data ya teman-teman. 51 data. Oke. Lalu kita ke variable view. Setelah ke variable view, nama ini di kolom yang pertama kita ganti sebagai umur. Lalu desimalnya kita rubah menjadi 0. Lalu labelnya kita ganti jadi umur. Dalam kurung tahun. Karena umur 1 tahunnya tahun ya teman-teman. Lalu measure-nya ini kita rubah menjadi scale. Dan kolom yang kedua nama ini kita ganti jadi HB atau hemoglobin. Lalu desimalnya sama seperti yang di atas, kita rubah menjadi 0. Labelnya kita ganti jadi hemoglobin. Dalam kurung gram per desiliter. Tutup kurung. Sudah. Lalu kita ganti measure-nya ini menjadi scale. Lalu kita ke analis. Lalu ke regression. Lalu kita klik linear. Lalu di sini ada independen dan dependennya. Yang menjadi variabel independen itu adalah umur. Dan yang menjadi variabel dependennya itu adalah kadar hemoglobin. Dalam satuan gram per desiliter. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK akan muncul tabel seperti ini. Nah, ini ada 4 tabel. Yang pertama itu ada variabel, data dari tabel dari model Sumari, lalu ada tabel ANOVA, lalu ada tabel koefisien. Lalu setelah mendapatkan tabel ini, kita akan mengkopinya atau dipindahkan ke dalam Word. Setelah dipindahkan ke Word, dia akan
muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, akan muncul tampilan seperti ini di mana nilai R itu adalah 0,000, lalu nilai R square juga 0,000, dan di mana beta satunya itu 0,000 dan beta nolnya itu 11,676. Lalu yang akan saya jawab pertanyaannya itu untuk menghitung nilai R, lalu nilai beta 1, beta 0, lalu melakukan uji T terhadap beta 1, melakukan uji T terhadap R, terus menuliskan persamaan regresinya, terus menentukan arti dari nilai R square yang saya dapatkan, lalu menentukan kualitas persamaan regresinya, lalu menginterpretasikanlah persamaan tersebut menjadi sebuah pernyataan. Setelah itu, R yang saya dapat tadi adalah 0,000. Nah, ini R yang saya dapatkan 0,000. Lalu beta 1 yang saya dapatkan adalah 0,000 dan juga beta 0 yang saya dapatkan adalah 11,676. Lalu pertanyaan yang keempat, lakukan uji T untuk membuktikan H0 sama dengan B1 sama dengan 0. Nah, yang saya dapatkan T hitungnya itu adalah 0. Lalu untuk menyimpulkan data tersebut di mana saya menggunakan N dikurang 2, yaitu N-nya itu kan jumlah data saya yaitu 51 dikurang 2 yaitu 49. Di mana saya akan menggunakan T tabel yang ke-49 dengan 0,05. Yang ke-49 itu adalah 2,00958. Lalu saya masukkan. Nah, T hitung yang saya dapat 0. Lalu T tabel yang saya lihat tadi 0,0098. Jadi T hitung lebih kecil dari T tabel. Jadi kesimpulannya adalah hasil T hitung lebih kecil dari T tabel sehingga H0 diterima. Artinya umur dan kadar hemoglobin berkolerasi negatif dan tidak bermakna. Lalu uji T untuk membuktikan R yang saya dapatkan itu adalah 0 juga ya teman-teman. Jadi kesimpulannya hasil T hitung lebih kecil dari T tabel sehingga H0 diterima. Artinya umur dan kadar hemoglobin berkolerasi negatif dan tidak bermakna. Jadi kesimpulannya sama ya antara di atas dan di bawah ini. Lalu untuk menuliskan persamaan regresinya, di mana hemoglobin 11,676 itu dari beta 0 ditambah umurnya. Lalu arti R yang square yang saya dapatkan, di mana yang telah diolah menggunakan SPSS adalah 0,0% atau 0,00%, menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kadar hemoglobin. Bahwa umur ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap kadar hemoglobin karena yang saya dapatkan adalah 0,0%. Nah, lalu untuk menentukan kualitas regresinya, di mana hemoglobin sama seperti yang di atas 11,676 ditambah 0,000. Nah, yang pertama nilai kadar hemoglobinnya itu ketika usia 0 dia adalah 11,676. Nah, ketika usianya naik sebesar 1 tahun, tidak akan ada terjadi kenaikan kadar hemoglobin sebesar 0,00 gram per desiliter karena seperti yang tadi di sini dia tidak berpengaruh sama sekali alias 0,00%. Lalu untuk menginterpretasikanlah itu dalam sebuah pernyataan ini yaitu persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan bagaimana kadar hemoglobin dalam variabel independen tidak akan berubah. Jadi, bila umur dalam variabel dibuat. Jadi contohnya, seorang pasien 27 tahun, maka kemungkinan kadar hemoglobin pasien tersebut yaitu ya sama juga 11,676 karena seperti yang tadi dibilang di sini tidak ada hubungan sama sekali dengan bertambahnya umur. Jadi walaupun bertambahnya umur kita
1 tingkat tidak akan berubah kadar hemoglobin, kecuali ada kemungkinan faktor lain yang akan merubahnya sendiri. Oke, sekian jawaban ujian tengah semester saya mata kuliah analisis regresi. Terima kasih.